Mana ini ya? Ya, Kiri ya? Jalan Taman. Kiri ya? Jalan Taman. Bukan. Iya, iya benar-benar. Oh, sana wisata Istana Air Taman Sari. Salah, guys. Salah jalan. Ayo kita kembali. Salah jalan. Ayo kita kembali. Iya. Ayo kita menyeberang. Setelah selesai mengisi perut di Pasar Ngasem, kita mau sedikit jogging menuju Taman Sari. Kalau di Maps katanya 500 meter, cuma coba kita pastikan bener nggak 500 meter, jangan lebih lagi sih. Kita menuju Taman Sari. Tadi udah nanya ke ibu-ibu pedagang, saya lurus nanti ada belok kanan, kita masuk ke kanan. Berkeringat, apa mau naik becak aja? Kampung katanya. Kalian kita olahraga apa? Ini tempat kita makan. Iya. Ya betul ini. Benar? Ya. Jalan Mangan Kulon. Gimana sih cara bacanya? Nggak tahu. Nah, ini estetik dari Jogja ini seperti bangunan-bangunan ini. Fort Fiesta, kami sudah jual dia. Jadi tidak ada lagi buy. Ini yang buat unik itu karena Jogja itu masih mempertahankan ciri khas bangunan-bangunan lama. Nah, ini yang jadi hal menarik bagi bagi wisatawan untuk berkunjung ke Jogja. Lihat nih, rumahnya aja masih bener nggak dari Maps? Bener. Hari pertama dimulai dengan berjalan kaki. Kawasan wisata Taman Sari. Iya, masuk kawasan. Iya. Masuknya dari depan. Ini nang sayap kan? Masjid Ngadi Suryan. Ya, maksudnya mereka tuh ngasih nama tempat aja tuh masih dengan ciri khas Jawanya gitu. Kenapa kalau kita tuh ke Arab-Arapan gitu? Kenapa nggak yang ciri khas Aceh gitu? Nama-namanya. Iya, serius. Kenapa nggak? Misalnya Masjid Tengku Umar kayak atau masjid apa gitu. Kita tuh ke Arab-Arapan gitu kesannya. Ya sih emang syariat Islam di Langsa, tapi kayak menghilangkan ciri khas jati diri nggak sih? Kayak gitu. Ini udah cak. Makanya kita naik becak sih tadi. Udah dekat kok. Udah deket.
Oh udah. Oh ini kali ya yang rame-rame parkir ini nih kayaknya ini. Ini Taman Sarinya nih sih. Atau yang belok ke kanan itu kayaknya sih. Oh iya ya kayaknya iya sih. Oh deket guys, memang berarti emang bener 500 meter semua jaraknya. Bapak numpang tanya, Ya. tiket masuknya di sini. Ini Oh iya. pintu utama Mbak, ke Oh, iya. kanan nanti nggih. Oh iya, terima kasih Parkirnya Pak. di mana? Parkirnya di mana? Enggak bawa Oh, motor. nggak parkir ya. Nanti ke sini. Tak pikir di Pasar Ngasem. Monggo, silakan. Oh deket banget. Nah di sini nih loket pembelian untuk masuk ke objek Taman Sari. BTW Taman Sari ini tempat pemandian putri-putri keraton zaman dulu guys. Istri-istri raja itu mandinya di sini. Foto dulu nggak? Tuh. Masjid Keraton Soko Tunggal Jogja. Welcome to Taman Sari. Ya guys, kita masuk ke tempat wisata Taman Sari. Pakai kain atau gimana? Mana? Pakai. Ada pertama bayar kedua. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Selamat datang di Taman Sari. Perkenalkan nama saya Pak Budiono. Iya, Pak. Nanti panggil aja Pak Budi. Baik. Jadi ini kan dinamakan pesanggrahan. Itu kalau istilah sekarang itu semacam villa sultan. Ya, jadi cuma hiburan keluarga kerajaan. Oke. Jadi pesanggrahan Taman Sari dibangun pada tahun 1758. Selesai dibangun tahun 1765. Jadi dibangun kurang lebih 7 tahun. Cuma dipakai sampai Sultan kedua tahun 1812 karena waktu itu ada geger Spain. Itu perang dengan kerajaan Inggris. Nah, untuk menjaga keselamatan Sultan, villa ini nggak dipakai lagi. Ya, terus tahun 1867 juga ada gempa. Jadi banyak bangunan yang rusak.
Ya, karena Sultan kedua juga beliau itu ditawan, diungsikan di Penang, Malaysia. Setelah pulang dari Penang, Malaysia, beliau menjabat kembali menjadi raja, maka beliau julukannya Sultan Sepuh, tahu, Sultan tua, ya karena beliau waktu mengangkat dirinya waktu usia 82 tahun. Nah, terus beliau membangun kembali pesanggrahan Warungboto itu di sebelah timur Keraton Jogja. Itu ada pesanggrahan Warungboto. Ya. Kalau saya sekarang villa. Nah, untuk singgah, untuk istirahat. Ini sama villanya ya, villanya Sultan, maka disebut dengan pesanggrahan Taman Sari. Terkenalnya kan dibilangnya tempat mandi. Iya, tempat mandi kan ada villa kan ada tempat mandi. Kalau sekarang ada kolam renang, ya kan. Kalau dulu sini lebih istilahnya lebih komplit karena luas Taman Sari kurang lebih 10 hektar. Ya, jadi tadi masuk itu sebenarnya dari pintu belakang. Depannya sebelah barat karena sudah jadi rumah warga atau abdi dalam, pintunya dibalik. Depan jadi belakang, belakangnya jadi depan, ya. Oke, jadi di Taman Sari di sini ada 3 budaya. Budaya pertama Mataram, semuanya pintu pendek. Jadi orang zaman dulu bukan pendek, kalau kita masuk menghormat. Oh, karena itu ya. Iya, sewu, ya Pak. Terus yang kedua budaya dari Cina. Tadi ada 2 naga. Itu budaya Iya, Cina. 2 naga. Itu Condro Sengkolo dibangunkan Taman Sari. Yang berbunyi catur nogo rasa tunggal, catur 4 nogo 8 rasa 6 tunggal 1. Tapi dibalik 1684 pembangunan Taman Sari tahun Jawa. Jadi bukan Hijriah, bukan Masehi, bukan Saka ya. Berarti kalau tahun Saka nanti Hindu. Ini tahun Jawa. Itu ya, kalender keraton. Yang ketiga budaya Eropa. Jadi arsitek tadi ada bangunan yang hitam pusat, Istana Versailles. Nah itu dulu arsiteknya orang Portugis, tapi yang bangun orang Madiun. Tumenggung Prawiro Stekno karena Madiun bangun dari Keraton Jogja sebagai hadiah atau ulu-wetu, beliau sanggup membangunkan villa ini. Setelah ini selesai, Madiun jadi daerah perdikan. Kalau istilah sekarang otonomi daerah. Ya baru masuk Belanda jadi Karisidenan Madiun. Ya. Jadi bangunan ini dibangun tanpa menggunakan semen. Oh, tanpa semen ini Pak. Dalamnya asli gitu. Iya. Nah, itu yang asli. Boleh disentuh Pak? Boleh disentuh, boleh dipegang. Jadi ini apa ini Pak? Itu yang putih itu kapur, batu Oh, kapur. batu kapur. Tapi yang dibakar dulu, dan nanti dikasih air lembek, terus dicampur dengan pasir sama tumbuhan batu bata. Ya, jadi 3 bahan. Tapi ini batu batanya kayak batu bata kita. Tapi batu batanya masanya kan miring. Iya, Ya, miring. Kalau sekarang Iya. kan tidur. Iya, tidur. Kalau tidur, ya. Jadi ini dibikin miring, ini biar di sini menggema. Karena dulu fungsinya di sini untuk gamelan. Ya, ini ada ruang 1, 2, 3, 4 dinamakan dengan gedung sekawan atau gedung 4. Fungsi zaman dulu untuk gamelan. Karena zaman dulu belum ada sound atau speaker, dibikin 4 biar stereo menggema. Di tempat hiburannya Itu Pak. hiburannya raja sama selir ya. Karena nanti kalau selir, raja pertama beliau mengajak 12 selir. Nanti mandi rame-rame dipilih salah satu dengan cara ditembak. Iya, nanti yang ada paginya itu terbit diajak naik ke atas untuk lihat tari-tarian. Nah, nanti penarinya di tengah itu anak-anak. Ya. Jadi zaman dulu belum ada rumah, masih pertumbuhan berbuah. Sekarang jadi rumah duduk atau abdi dalam. Jadi yang tinggal sini itu sebagian abdi dalam keraton. Jadi cuma tidak menempati, jadi nggak ada sertifikat. Oh, bukan rumah pribadi ya? Bukan. Jadi kalau sekarang macam rumah dinas. Tapi bisa untuk turun-temurun. Obat ini Ya, rata-rata nanti kalau jadi abdi dalam misalkan punya anak 3, nanti yang jadi cuma 1 lah. Yang 2 itu punya tempat tinggal di sini. Ya. Jadi nanti mungkin tahun 2030 sebagian rumahnya sudah mau ganti ya, direlokasi, mau dikembalikan lagi seperti semula, bunga. Nah salah satu buah yang langka ya yang ditanam zaman dulu buah kepel. buah kepel. Iya, jadi kalau makan buah itu nanti keringat kita bau. Ya, dan buahnya juga wangi harum. Ya. Manis ya, Pak? Manis. Di sini aja ya buahnya? Kalau dulu eksklusif di sini, tapi sekarang jangan banyak. Tapi kalau ya ini istilahnya Daunnya seperti daun salam ya Pak? iya salam juga seperti daun melindo kan. Iya. Tapi ini dikeras kaku. Kalau melindo salam itu kan lentur. Kalau ini kaku.
kebel, karena buahnya sekepal-kepal. Jadi filosofinya untuk mengumpulkan saudara-saudara. Jadi tadi ada sawo kecil, ya kan di depan tadi. Nah itu di sini serba kecil, ya serba bagus yo. Filosofinya pohon-pohon seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut. Oke. Jadi kalau tangga mau masuk kan biasanya lurus ya, tapi ini kan setengah lingkaran. Ini sebagai simbolnya dipecahnya kerajaan Mataram yang berbunyi sigar semongko, karena semongko buah semangka bulat disigar jadi dua antara Ngayogyakarta dengan Surakarta, ya itu semuanya dengan sigar semongko. Jadinya kurang ini ya. Iya, kurang harmonis. Iya, jadi Solo Raja Jogja nggak mau ke Solo, yang Jogja nggak mau. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, karena dulu kan juga sebenarnya Gian apa? Giyanti. Giyanti ya, Terus Giyanti. 1758 Solo dipecah dua, perjanjian Solo Tigo adanya Mangkunegaran. Jadi besok ada Surakarta, ada Mangkunegaran. Kalau Jogja ada Ngayogyakarta sama Pakualaman. Pakualaman, karena juga Pakualaman itu sebenarnya beliau anak tertua, tapi dari Garwo Selir, jadi nggak berhak. Maka dia nggak, yang diangkat adiknya, karena adiknya jadi permaisuri. Jadi yang di Surakarta sama yang di sini tuh Kakak adik, iya, satu ibu, satu bapak, satu ibu. Iya, karena dipecah Belanda. Jadi biar nggak kuat lah istilahnya. Iya, zaman-zaman POC Pak ya. POC itu zaman POC. Tapi yang kakaknya yang di Surakarta ya. Surakarta Solo. Jadi kalau Solo itu Pakubuwono, kalau Jogja Hamengkubuwono. Hamengkubuwono. Ya. Kalau Solo Kasunanan, kalau ini Kasultanan. Jadi semacam pemerintahan. Karena sana Kasunanan karena ikut Belanda. Iya. Tingginya tinggi Jogja Kasultanan karena pemerintahan. Maka Jogja itu nggak ada pemilihan gubernur. Maka Jogja, iya, maka Jogja julukannya daerah istimewa Jogja. Daerah istimewa. Kalau dulu ada dua istimewa sama Aceh. Iya, Tapi Aceh udah nggak sekarang lagi. nggak mau ya. Nggak lagi. Judulnya Nangro. Iya, Ya, Nangro. artinya negara di dalam negara. Iya. Jadi ada untuk agama sendiri kan. Sama ya. Ya, di sini ada dua umbul, jadi orang dulu itu nyebutnya umbul. Umbul bukan kolam, karena keluarnya air ngumbul dari dalam tanah. Yang sebelah kanan itu dinamakan dengan umbul kawitan. Tahu kawitan? Enggak, wiwit awal. Fungsinya untuk mandi anak-anak yang belum akil balik. Oh, di Jadi sini Pak. anak-anak yang usia 15 tahun ke bawah ini di sebelah kanan. Tapi khusus putri ya. Putra nggak boleh. Oh, putra nggak boleh Pak. Putra nanti di kasatrian untuk belajar perang. Oh. Terus ini umbul sari fungsinya untuk mandi anak-anak yang sudah usia 15 tahun ke atas. Sama selir-selir. Karena sultan pertama dia mempunyai 12 selir. Nanti mandi rame-rame di sini. Ya terus raja lihat dari atas itu. Oh, dari situ Pak. Lihat anak mandi, lihat kebun bunga dari atas. Tapi kalau raja mau mandi, dia turun ke sini atau sebelah barat untuk lempar bunga, pilih salah satu selir. Nah, Ini berarti dulu boleh dimandi di dalam ya ya, gitu. kalau Pak, dulu selir ya, Dulu sekarang ya. nggak boleh. Ya, jadi nanti setelah selir dapat bunga, diajak mandi berdua. Jadi ada 3 kolam. Yang di dalam itu khusus untuk sultan dengan selir yang mendapat bunga. Nah, hari ini yang selir yang nggak dapat bunga, nanti masuk ke ruangan sebelah utara itu untuk ganti baju. Ya, nanti anak-anak selir itu semuanya masuk ke sana. Setelah masuk nanti muter-muter, nyari buah, mencari bunga. Nah, setelah sultan habis mandi, nanti baru masuk ke gedung tadi untuk main gamelan, untuk menari. Ya, jadi untuk menari, main gamelan itu habis menunggu sultan mandi berdua.
Ya, karena kalau langsung masuk ke sana nanti kan pengap misalnya. Iya, ya, iya, di panas. luar. Iya. Nah, jadi nanti keluar mencari bunga, mencari buah gitu lah. Nah, terus yang pojok-pojok semacam sangkar burung itu ya. Itu dulu sebenarnya untuk membakar kayu cendana. Oh yang kayu jahari. pojok sana itu Pak ya? Iya. Pewangi juga sebagai pengering rambut. Karena zaman dulu belum ada hair dryer. Jadi Menggunakan asap kayu cendana rambut. Iya. tapi udah ada sangkarnya gitu Pak emang. Sangkarnya itu 2004 Mas. Oh, 2004. Baru. Iya, karena Baru, banyak ya. anak-anak Oh iya. foto di atas Iya, iya, berdiri, iya. gitu ya. Iya, kita lihat ke sana dulu Boleh. karena Karena kan kita kalau sini lagi ya. iya. Sini. Nah, mau foto di sini boleh. Mana? Di sini, di sini aja. Iya.